pandangan Partai Buruh dan Serikat Buruh yang menolak, mengecam keras, bahkan akan mengorganisasi pemogokan umum secara konstitusional, mengajak rakyat melawan usulan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Republik Indonesia yang melanggar konstitusi atau melakukan tindakan oligarki akal-akalan yang akan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait periode jabatan presiden. Partai Buruh bersama Serikat Buruh menentang, menolak keras rencana, usulan, statement, pernyataan-pernyataan secara terbuka melalui media oleh beberapa ketua umum partai politik besar yang ada di Parlemen DPR RI Senayan sana, yang menyatakan akan mengusulkan agar masa jabatan Bapak Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk diperpanjang 2 sampai 3 tahun. Alasan yang disampaikan adalah salah satu yang mengemuka bahwa persoalan ekonomi Indonesia belum begitu membaik. Oleh karena itu, terhadap pernyataan, statement, ungkapan ketua-ketua umum dari beberapa partai politik ini, Partai Buruh dan seluruh serikat buruh di Indonesia menentang keras, menolak karena melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Di mana di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sudah jelas, tidak ada tafsiran lain bahwa periode masa jabatan Presiden Republik Indonesia adalah 2 periode. Dan kita sudah tahu bahwa Bapak Presiden Joko Widodo, presiden kita semua, adalah sudah memasuki periode yang kedua sekarang ini, hingga nanti berakhir di tahun 2024. Oleh karena itu, usulan, saran, statement, pernyataan dari beberapa ketua umum partai politik tersebut jelas-jelas melanggar konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Apabila dipaksakan oleh para ketua-ketua umum partai-partai politik yang ada di Senayan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Republik Indonesia, maka Partai Buruh dan serikat-serikat buruh di Indonesia bersama rakyat Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadi people power secara konstitusional. Rakyat akan melawan, serikat buruh akan melawan, partai buruh akan melawan, akan mengorganisir demonstrasi-demonstrasi besar, akan mengorganisir aksi-aksi besar, akan mengajak rakyat turun ke jalan, tapi dilakukan secara konstitusional, tidak boleh merusak dan harus tertib dan damai. Partai Buruh dan Serikat Buruh patut diduga akan mengulang kembali jebakan-jebakan yang pernah dilakukan seorang Brutus pada saat itu, yaitu dalam beberapa media disebutkan Bapak Harmoko terhadap Presiden Soeharto menjelang kejatuhan Presiden Soeharto. Tahun 1997, Bapak Harmoko dan beberapa pimpinan MPR menyampaikan pada Pak Harto bahwa rakyat masih menginginkan Pak Harto memimpin dan menjadi Presiden Republik Indonesia pada masa ini. Akhirnya Presiden Soeharto menerima usulan yang disampaikan melalui Bapak Harmoko pada saat itu. Brutus adalah Brutus.
itu adalah legenda Yunani. Akhirnya terjadilah penolakan besar-besaran dari rakyat yang dimotori oleh kalangan mahasiswa dan sebagian kelompok buruh dan cendekiawan-cendekiawan pro-demokrasi. Bersama rakyat, sejarah mencatat sangat tragis dan menyedihkan. Akhirnya, orang yang mengusulkan agar Pak Harto kembali menjadi presiden juga orang yang sama yang meminta Pak Harto untuk turun atau berhenti di tengah jalan sebagai presiden Republik Indonesia pada saat itu. Maaf. Yang kita kenal dengan era reformasi. Oleh karena itu, Partai Buruh dan Serikat Buruh meminta dengan segala hormat agar statement, pernyataan, saran, usulan yang melanggar konstitusional dari manapun, dari siapapun, jangan menjebak Bapak Presiden Jokowi yang bisa saja terulang seperti kasus Bapak Presiden Soeharto pada masa itu. Karena siapapun yang melanggar konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dengan alasan apapun, kita harus percaya bahwa sistem demokrasi di Indonesia yang dibangun secara bersama-sama ini adalah tanggung jawab kita bersama. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen juga adalah sebuah konsensus nasional yang dituangkan kemudian dalam sidang-sidang MPR. Keluarlah pembatasan periode presiden hanya 2 periode. Karena itu Partai Buruh mengingatkan siapapun, termasuk usulan saran para ketua umum partai politik besar yang ada di Senayan, jangan menjebak Bapak Presiden Joko Widodo. Mari belajar dari sejarah. Memang rakyat diam, tapi ketika ada sesuatu yang terganggu, rakyat bisa menjadi air bah yang akan menjatuhkan siapapun yang akan melanggar konstitusi. Jangan akal-akalan untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa masa jabatan presiden boleh 3 periode atau masa jabatan presiden boleh diperpanjang. Akal-akalan itu rakyat tidak bodoh. Ada beberapa alasan mengapa Partai Buruh dan Serikat Buruh menolak terhadap rencana, usulan, saran, statement memperpanjang masa jabatan presiden. Pertama, melanggar Undang-Undang Dasar 1945 bahwa jabatan presiden hanya 2 periode. Yang kedua, sekali kita merubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya tujuannya jabatan, maka akan ada yang kedua kali, ada yang ketiga kali. Dan itu sangat membahayakan konstitusi kita dan demokrasi yang sudah kita bangun bersama-sama. Yang ketiga, Partai Buruh dan Serikat-Serikat Buruh meminta tahan keserakahan, tanda petik, kerakusan untuk jabatan. Hanya karena patut diduga, sekali lagi, patut diduga. Hanya karena lembaga-lembaga survei sudah mengumumkan calon-calon presiden dan calon wakil presiden dari beberapa ketua umum yang nilainya di hasil lembaga survei tersebut jauh panggang dari api, jauh dari harapan rakyat. Kemudian menggunakan cara-cara kekuasaan. Tanda petik, mengkudeta konstitusi. Walaupun akan dilakukan secara konstitusional, tapi mengkudeta konstitusi secara konstitusional, yaitu mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan jabatan adalah sangat berbahaya. Jangan karena surveinya yang kecil, menggunakan tangan orang lain, bahkan patut diduga, menggunakan tangan Bapak Presiden Jokowi untuk dijebak, tanda petik,
kemudian mempertahankan kekuasaan. DPR-nya berarti diperpanjang juga. MPR-nya diperpanjang juga masa jabatan. Partai-partai politik yang berkuasa juga diperpanjang jabatan. Jangan berlindung dengan alasan Presiden Joko Widodo masih dibutuhkan oleh rakyat. Yang keempat, ada salah seorang ketua umum partai politik mengatakan bahwa menerima aspirasi dari petani sawit di Siak, Riau. Berapa orang petani yang diundang? Siapa petani yang datang? Apa urgensi petani yang kemudian meminta memperpanjang masa jabatan presiden? Tentu perlu diinvestigasi secara mendalam. Apakah ada tujuan tertentu? Kemudian pertemuan dengan petani Siak itu dijadikan alas ingin merubah konstitusi Indonesia. Terlalu naif alasan tersebut. Karena itu, bila mana tetap dipaksakan, Partai Buruh bersama serikat-serikat buruh dan semua gerakan pro-demokrasi akan mengorganisir pemogokan umum secara konstitusional, tertib, aman, dan damai. Dan Partai Buruh bersama serikat buruh sangat-sangat yakin, sangat-sangat percaya bahwa Bapak Presiden Jokowi, insya Allah, yang dicintai oleh rakyat Indonesia, yang telah berbuat banyak setidak-tidaknya mengatasi pandemi COVID-19 ini, dan tetap menjaga ketahanan ekonomi, tidak akan terjebak oleh mulut manis dari mulut singa jatuh ke mulut buaya. Beliau adalah, kami yakin, seorang demokrat yang sejati. Seorang yang membangun demokrasi di Indonesia lahir dari ketulusan hati dan pikiran. Dan sebagai sesama anak bangsa, Partai Buruh dan serikat-serikat buruh di Indonesia memohon dengan hormat kepada para ketua-ketua umum partai politik yang ada di Senayan yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan Bapak Presiden Jokowi dihentikan. Jangan menjadi diskursus yang akan membelah bangsa Indonesia, yang akan membuat polarisasi bangsa Indonesia. Bangsa ini sedang dihadapi dengan persoalan ekonomi yang masih mengalami krisis. PHK di mana-mana. Silakan pergi ke Bantar Gebang. 2 tahun sudah. Upah buruh tidak dibayar. Pesangon tidak dibayar. JHT tidak bisa dikeluarkan. Begitu pula yang terjadi di Bandung Barat, Cimahi, Tangerang, Deli Serdang, Cilincing, Sidoarjo, dan kota-kota lain yang terjadi masih di sektor manufaktur. PHK terjadi besar-besar. Jangan hanya memikirkan kelompoknya dan oligarki partai politik, sementara rakyat masih menderita. Minyak goreng tidak terkendali harganya. Kedelai yang mahal membuat pengrajin tahu tempe menghadapi situasi yang sulit. JHT tabungan buruh mau diambil saja dipersulit, padahal itu tabungan buruh. Bahkan mulai membuat aturan mewajibkan peserta sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk transaksi administrasi publik seperti membeli tanah, membuat SIM, dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan itu ada di depan mata kita. Stop yang mengakibatkan perpecahan bangsa. Stop diskursus yang akan mengakibatkan polarisasi antara rakyat dan partai politik. Stop menjebak Bapak Presiden Jokowi dalam suasana yang kurang mengenakan dan tidak membuat beliau nyaman. Kita mendukung dan memberi kesempatan bersama pemerintah di bawah Bapak Presiden Jokowi menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia yang kita cintai sampai dengan masa jabatan sesuai perintah konstitusi di tahun 2020. Demikian sikap Partai Buruh bersama serikat-serikat. Serikat buruh punya berkepentingan
terhadap demokrasi. Jangan mengembalikan kepada demokrasi terpimpin semasa Orde Lama. Demokrasi yang tidak sehat akan membuat gerakan buruh menjadi lemah. Gerakan buruh yang lemah akan mengakibatkan kesejahteraan kaum buruh jauh panggang dari api. Bagaimana mungkin Omnibus Law sebagai contoh yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan cacat formil, tapi tetap dipaksakan dijalankan. Itulah yang disebut demokrasi terpimpin. Hilangnya akal sehat dalam berdemokrasi. Akal sehat yang hilang dalam berdemokrasi, apalagi dilakukan oleh oligarki partai politik, sangat membahayakan kesejahteraan rakyat, termasuk kaum buruh. Outsourcing menjadi merajalela, seumur hidup tanpa batas, upah murah, kalaupun naik per hari kenaikannya seharga setengah harga toilet. Kita harus bangun demokrasi secara bersama-sama. Tanpa bermaksud menyerang pribadi-pribadi daripada pemimpin-pemimpin yang kami sebutkan. Tapi kami berbicara sebagai partai buruh dan serikat-serikat buruh, setidak-tidaknya mewakili konstituen kelas pekerja, working class, adalah menyikapi terhadap kebijakan, bukan pribadi. Demikian pandangan partai buruh dan serikat buruh yang menolak, mengecam keras, bahkan akan mengorganisasi pemogokan umum secara konstitusional, mengajak rakyat melawan usulan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Republik Indonesia yang melanggar konstitusi atau melakukan tindakan oligarki akal-akalan yang akan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait periode jabatan presiden.